Halo sahabat PBS Pasukan Bangun Siang, gimana kabar kalian? Buat cewek-cewek yang awalnya pakai kerudung pasmina, sekarang cuman pakai kain atau pakai handuk doang, nggak apa-apa ya, penting nutup aurat. Hari ini gue Haji Michael, orang keturunan Amerika Sunda, mau ngebahas film Dunkirk, yang dimana seperti biasa di luar selalu rame, ada banyak bocil banget, udah gue usir tapi tetap balik lagi. Bagi kalian pecinta film perang dan sejarah, Dunkirk bisa jadi salah satu film yang bisa kamu jadikan daftar film yang bisa kamu tonton. Film yang tayang pada tahun 2017 lalu ini merupakan film sejarah pertama karya sutradara seperti biasa besan saya Christopher Nolan. Dan gue mau ngingetin lagi kalau ini tuh adalah spoiler content. Tanpa basa-basi lagi, enjoykan posisi paling enak nonton bareng doi, yang jomblo kurangin masturbasi, let's check it. Kick. Kita bahas dari sudut pandang darat dulu ya, yang 1 minggu. Jadi, scene dimulai di mana ada 6 tentara yang berjalan di jalanan Dunkirk. Mereka menyusuri rumah-rumah yang ditinggalkan untuk mencari makanan. Sampai pada akhirnya 5 orang tentara tertembak oleh tentara Jerman. Namun Tommy yang diperankan oleh Fionn Whitehead, susah namanya, Fionn lah, yang diperankan oleh Fionn pun harus bertahan hidup sendirian. Dalam perjalanannya untuk melindungi diri dari serangan bom yang dijatuhkan dari udara atau dari serangan Jerman, ia melihat banyak tentara yang tewas tergeletak di jalanan dan di pantai. Namun, sampai pada akhirnya ia melihat Gibson yang sedang mengubur tentara lain di pantai. Saat itulah Tommy membantu Gibson dan perjalanan menyelamatkan diri pun dimulai. Agar bisa dievakuasi dari tempat mencekam tersebut, Tommy dan Gibson berpura-pura menjadi petugas medis atau PMR. Bintang 7. Bukan pemeran itu. Singkat cerita, Tommy pun menyelamatkan Alex yang diperankan oleh saya sendiri, Harry Styles gitu. Bohong, buat saya dia. Karena kapal yang dinaiki Alex terkena serangan bom dari udara Jerman tadi. Gue udah sebutin, kenapa gue nyebutin 2 kali ya? Maaf ya guys. Akhirnya mereka bertiga bertahan hidup dan melarikan diri kemana-mana. Singkat cerita, Alex, Gibson, dan Tommy menaiki kapal yang mau pulang ke Inggris. Ya kayak kapal makanan gitu, apa sih, kapal logistik apa gimana gitu, pokoknya kapal makanan gitulah. Nah, bersama tentara yang lainnya. Namun kapal yang mereka naiki diserang oleh tentara Jerman lagi. Waktu itu emang Jerman agak lumayan ya, tapi sekarang gue dukung banget Jerman karena Jerman itu keren. Ada si Mesut Ozil dan harus meninggalkan kapal. Mereka bertiga pun selamat, namun banyak tentara lain yang meninggal, tenggelam, gak bisa berenang kali. Masa tentara gak bisa berenang ya? Kedinginan berarti matinya. Singkat cerita, mereka bertiga terdampar di pesisir pantai dan pantai itu sedang surut. Kebetulan, dasar film banyak banget kebetulannya. Lalu mereka menemukan kapal yang terdampar, lalu bergabung dengan yang lainnya. Di sana, dia ditembaki oleh musuh yang membuat kapal itu bocor. Saat kapal bocor, laut pun pasang. Alex yang sudah tidak puguh jiwa menuduh Gibson sebagai pengkhianat karena dia jarang berbahasa Inggris. Yang ternyata si Gibson ini orang Prancis, orang French, penjahat. Jadi Prancis ini tuh masih sekutu nih dengan Inggris. Prancis, Inggris, Belanda, dan Belgia kalau nggak salah, lupa dah. Pokoknya itu dah. Singkat cerita, Alex dan Tommy selamat, namun Gibson meninggal di kapal tadi karena tenggelam. Sekarang kita bahas dari sudut pandang di laut yang hanya 1 hari. Dari sudut pandang laut, kita diperlihatkan ada 3 orang, yakni 1 Dawson, seorang marinir yang tua nih, dan 2 sebagai warga sipil yang bocil nih.
Satu itu Peter, satu lagi George. Peter ini adalah anaknya Dawson. Mereka bertiga nekat ingin pergi ke Dunkirk dan berniat menyelamatkan para tentara di sana. Pokoknya niat si Dawson ini tuh mulia gitu, mulia banget, tapi nggak pakai I, pakai Y, jadi mulia gitu. Di tengah perjalanan, mereka menyelamatkan pilot yang tertembak pesawatnya dan terjatuh di laut. Setelah dijamu, dikasih teh, nggak dikasih udud, pilot itu marah dan mengetahui bahwa tujuan si Dawson ini menuju ke Dunkirk, di mana Dunkirk ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Lalu, si pilot itu marah dan menyuruh si Dawson ini untuk memutar arah. Karena takut atau trauma mungkin si pilot ini. Gue lupa namanya siapa ini. Yang tahu komen di bawah ya. Maaf. Dan si pilot itu tidak sengaja membunuh George di pertengahan jalan. Karena George itu kayak gimana ya, pokoknya si itu tuh berontak lah gitulah pokoknya si pilot ini. Tidak lama kemudian si Dawson melihat pesawat tentara Inggris yang jatuh lagi. Dan dengan bergegas atau dengan cepat si Dawson ini menyelamatkan si pilot ini. Pilot ini bernama Collins. Collins ini terjatuh saat perang di udara. Dan akhirnya mereka sampai di Dunkirk dan menyelamatkan banyak tentara. Sekarang kita bahas dari sudut pandang yang di udara, yang sebenarnya tuh hanya 1 jam. Tapi kalau ini nggak dibahas, nggak lengkap, soalnya yang di udara ini tuh perannya sayangnya 2 di antaranya terjatuh dan diselamatkan oleh warga sipil atau si Dawson tadi di laut. Dan hanya menyisakan si Perrier. Dan singkat cerita, si Perrier pun berhasil menyapu semua lawannya di udara. Dan sayangnya si Perry pun tertangkap dan membakar pesawatnya karena si Perry ini habis bensin. Dia tidak bisa pulang ke Inggris. Dan si Perry pun kita nggak tahu tuh gimana ininya. Berkat kerjasama yang baik antara TNI, Tentara Negara Inggris, Angkatan Lautnya, Angkatan Udaranya, Angkatan Daratnya, akhirnya 400.000 tentara sekutu yang ada di Dunkirk dapat diselamatkan. Film pun tamat. Menurut gue film ini keren banget, walaupun agak sedikit membingungkan ceritanya, tapi keren banget. Biasa kalau udah Christopher Nolan atau besan saya itu nggak mungkin filmnya tuh jelek, nggak mungkin, pasti keren. Acting perdana di dunia perfilman si Harry Styles cukup keren, dan ada banyak juga actingnya yang jelek menurut gue. Nih yang ini nih ekstras yang ini jelek menurut gue actingnya, asli dah. Pokoknya thank you marengkyu yang sudah menonton. Jangan lupa sebat dan beristirahat. Saya Haji Michael dan kru yang bertugas pamit undur diri. Peace.